Seandainya orang yang kita perintahkan tadi tidak mau melaksanakan salat, andai kata mereka tidak salat, sudah diperintahkan, sudah dimarahi, namun mereka juga tidak mau salat, maka ada alternatif yang lain, yaitu jauhi mereka. Jauhkan mereka, bukan menjauhi mereka, mereka yang akan kita jauhkan. Bahkan lagi watradhu minka, bahkan lagi usir mereka, minka daripada engkau, usir mereka. Jadi orang tua, orang wali, seorang wali atau kedua rumah, mereka yang tidak salat, engkau kalau tidak mau salat silakan tidur di luar. Engkau kalau tidak salat tidak akan diberi uang. Engkau kalau tidak salat engkau tidak akan diberikan belanja. Nah, begitulah marahnya seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya bila yang dipimpinnya ini tidak melakukan salat. Jadi jauhkan mereka atau usir mereka. Kenapa? Fa innahu syaitan, karena sesungguhnya mereka adalah syaitan, la khaira fihi wala barakah. Tiada kebaikan pada mereka dan tiada keberkahan pada mereka. Nah, ternyata setan itu di dalam ilmu agamanya juga terbagi kepada dua. Ada setan yang bertubuh kasar dan ada setan yang bertubuh halus. Maka manusia-manusia orang yang mengatakan mereka beriman kepada Allah namun mereka tidak melaksanakan salat, sesungguhnya mereka itu benar-benar secara terang-terangan di dalam agama kita dinyatakan mereka itu adalah setan yang bertubuh kasar. Kenapa demikian? Karena sama-sama ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita di channel Ahmad Official. Lanjutan daripada kemarin bahwasanya yaitu tentang mengenai salat. Semoga berkah untuk seluruh saudara-saudara seiman dimanapun berada. Itunya perkara salat. Untuk mengambil berkah daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Syekh Abdullah Ma'alawi Al-Hadad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Jadi banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita dari hadis-hadis sahih beliau, yaitunya tentang kafirnya orang-orang yang meninggalkan salat. Jadi masalah salat ini adalah masalah pondasi iman seseorang. Bila mana seseorang tidak salat, maka dia jalan tol bagi dia untuk menuju kekafiran. Sangat cepat untuk menghantarkan seseorang kepada kafir. Dan begitu juga banyak perkataan-perkataan sahabat dan termasuk salafus saleh. Bahkan lagi mereka berkata, yaquluna fi syai'in minal a'mal in tarkahu kufrun illa shalah. Tiada daripada amalan yang lebih mempercepatkan kepada seseorang kepada kekufuran melainkan hanyalah salat. Jadi salat adalah perkara yang paling cepat atau bagaikan jalan tol bagi seseorang untuk menuju kekufuran. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus mengerjakan salat kalau tidak ingin terjerumus kepada kekufuran. Sehingganya Abdullah Ma'alawi Al-Hadad berpesan fa iyyaka tsumma iyyaka, waspadailah wa tarkas shalah au tarkas syai' minha. Nah, artinya jangan kita meninggalkan salat, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu daripada salat. Seandainya kita melakukan perbuatan berani dalam meninggalkan perkara salat, maka sungguh kita termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat binasa dan kita akan mengalami kerugian dunia dan akhirat. Wajib atas engkau bahwa memotivasi engkau atas keluarga engkau, menguatkan engkau, menekankan, tusaddida, menekankan. Artinya kita perintahkan baik istri kita, anak-anak kita dan seluruh orang-orang yang berada di dalam tanggungan kita fi iqamati shalah, dalam mendirikan salat. Wala tad'alahum uzran fi tarkiha, jangan terlalu mudah kita dalam menerima uzur mereka, terhalangnya mereka yang kata mereka begini begitu, tidak boleh. Nah, sebab bagi laki-laki apapun alasan mereka untuk meninggalkan sholat tidak ada, kecuali kalau mereka mati. Sementara kalau perempuan bila mereka pasti berhalangan, maka boleh kita artinya tidak marah, tidak emosi atau tidak memberikan sanksi, karena ada kebolehan bagi mereka untuk tidak meninggalkan, untuk tidak melaksanakan sholat. Bahkan lagi orang yang tidak patuh atau orang yang tidak mengikuti anjuran kita tadi, bagi seorang suami, anaknya yang tidak mau melaksanakan salat, atau istrinya, atau orang-orang yang berada dalam tanggungannya, suami atau ibu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, fahaddid, maka boleh bagi dia untuk mengancam, wa akibuhu, dan dianjurkan untuk mengikap, diancam, kemudian diikap,
diancam, kemudian diikat, waghdab alaih, kemudian marah. Dan jadikanlah marah terhadap mereka yang tidak salat itu marah yang paling besar di antara marah. Dan jadikanlah kutukan kita atau emosi kita emosi yang lebih besar dibandingkan dengan emosinya kita kehilangan harta atau harta kita dicuri oleh orang lain. Artinya terhadap orang yang meninggalkan salat ini kita benar-benar tidak ada toleransi bagi mereka. Tidak ada keringanan atau tidak ada kemudahan bagi mereka untuk meninggalkan salat, kecuali karena darurat-darurat seperti laki-laki bila sudah meninggal. Kalau perempuan bila dia berhalangan seperti haid, nifas, wiladah, ya, maka perkara-perkara itulah yang membolehkan mereka untuk tidak melaksanakan salat. Seandainya kita membiarkan orang tua, membiarkan anaknya tidak salat, seorang suami membiarkan istrinya tidak salat, fa illam taf'al zalika kunta minal mustahinina bihuquqillahi wa bidinihi. Seandainya kita tidak memperbuat yang demikian, tidak kita berikan sanksi kepada mereka yang tidak salat, kita tidak memberikan hukuman terhadap anak kita yang tidak salat, kita tidak cambuk mereka ketika mereka tidak salat, atau kita tidak marah terhadap anak kita yang mereka tidak salat, kunta minal mustahinin. Ternyata di waktu itu kita sudah termasuk kepada orang-orang yang menganggap enteng atau menghinakan hak-hak Allah. Bahkan lagi kita sudah menghina agama Allah, menganggap enteng agama Allah. Inilah bahayanya bagi orang-orang, orang tua atau seorang wali atau seorang ibu, bapak atau para pemimpin, ketika tidak marah terhadap yang dipimpinnya, mereka meninggalkan salat. Jadi artinya saudara-saudara, perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah salat. Bila mana mereka salat, itu tandanya mereka beriman, dan bila mana mereka tidak salat, itu suatu pertanda bahwa mereka adalah kafir. Maka oleh sebab itu, mari kita perhatikan anak-anak kita. Seandainya orang yang kita perintahkan tadi tidak mau melaksanakan salat, andai kata mereka tidak salat, sudah diperintahkan, sudah dimarahi, sudah diberikan sanksi, sudah diancam, namun mereka juga tidak mau salat, maka ada alternatif yang lain, yaitu jauhi mereka. Jauhkan mereka, bukan menjauhi mereka, mereka yang akan kita jauhkan. Bahkan lagi wat'radhu minka, bahkan lagi usir mereka, minka daripada engkau, usir mereka. Jadi orang tua, orang wali, seorang wali atau para pemimpin boleh mengusir anaknya keluar rumah. Mereka yang tidak salat, engkau kalau tidak mau salat silakan tidur di luar. Engkau kalau tidak salat tidak akan diberi uang. Engkau kalau tidak salat engkau tidak akan diberikan belanja. Nah, begitulah marahnya seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya bila yang dipimpinnya ini tidak melakukan salat. Jadi jauhkan mereka atau usir mereka. Kenapa? Fa innahu syaitan, karena sesungguhnya mereka adalah syaitan, la khaira fihi wala barakah. Tiada kebaikan pada mereka dan tiada keberkahan pada mereka. Nah, ternyata syaitan itu di dalam ilmu agamanya juga terbagi kepada dua. Ada syaitan yang bertubuh kasar dan ada syaitan yang bertubuh halus. Maka manusia-manusia, orang yang mengatakan mereka beriman kepada Allah namun mereka tidak melaksanakan salat, sesungguhnya mereka itu benar-benar secara terang-terangan di dalam agama kita dinyatakan mereka itu adalah syaitan yang bertubuh kasar. Kenapa demikian? Karena sama-sama ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dijauhkan. Andai kata mereka tidak salat, bagi orang tua atau bagi para pemimpin, mereka tidak salat, namun tetap kita layani mereka, maka di waktu itu kita sama mengerjakan suatu perkara yang haram. Tahrumu muwalatuhu, haram mengurusnya. Wa mu'asyiratuhu, dan haram bergaul dengannya. Jadi tidak perlu kita berteman dengan orang-orang yang tidak peduli dengan perintah Allah. Tidak perlu kita melayani atau mengurus orang-orang yang tidak mau melaksanakan salat, karena hukumnya haram. Begitu pendapat Abdullah Al-Haddad, Abdullah Ma'alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau Nasaihud Diniyah. Dan wajib memusuhinya, wa tujibu mu'adatuhu wa muqata'atuhu. Wajib memusuhinya dan wajib memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka. Inilah bahayanya diperintahkan oleh Allah. Padahal di dalam kaji-kaji kita yang sebelumnya memutuskan hubungan silaturahmi itu merupakan perkara yang haram. Tetapi terhadap mereka yang tidak melaksanakan salat, maka boleh. Begitu juga tentang permusuhan, memusuhi umat muslim sama dengan memusuhi Allah. Tetapi ketika kita bergaul dan berteman baik dengan orang yang tidak salat, sama kita dengan memusuhi Allah. Allah marah kepada mereka, namun kita senang dengan mereka. Senang dengan orang yang dimarahi oleh Allah, senang dengan orang yang dimurkai oleh Allah. Maka seyogianya kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah, mari kita ikuti agama kita yang hak.
Ketika mereka tidak salat, maka kita berusaha mengajak mereka untuk salat. Ketika mereka tidak mau, kita berikan ancaman, kita berikan sanksi sebagai orang tua, sebagai pemimpin terhadap yang dipimpin, mereka yang tidak melaksanakan salat. Ketika mereka juga tidak mau setelah diberikan sanksi, maka jauhi mereka, usir mereka dengan cara-cara sanksi yang kita berikan. Kemudian ketika mereka sudah dijauhkan, namun mereka juga tidak mau, sudah diusir, namun mereka juga tidak mau melaksanakan salat, tahrumu muwalatuhu, kita haram mengurus mereka. Biarkanlah mereka hidup dengan cara mereka, dan haram bagi kita bergaul dengan mereka. Bahkan lagi wajib bagi kita untuk memusuhinya dan memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka. Itulah pengajian singkat kita di siang hari ini. Semoga saudara-saudara dimanapun berada, mari kita perhatikan seluruh orang-orang yang berada di bawah pimpinan-pimpinan kita, di bawah kepemimpinan kita. Semoga seluruh yang kita pimpin, semoga seluruhnya mereka melaksanakan salat. Semoga berkah, dan sampai bertemu di pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.